Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Bapak Haji Furqon beserta seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, diri kita selalu dijaga dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim, mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berinfak untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia Fathul Bari, yang setiap malam Rabu biasa dijalankan oleh tim Pak Haji Usman dan Haji Solihin. Mudah-mudahan infak sedekah jariah jamaah diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ إسماعيل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Hujr an Isma'il bin Ja'far. Qala Ibnu Ayyub haddatsana Isma'il akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza suwiba bis-salati fala taqtuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaikumus sakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu fa inna ahadakum idza kana ya'milu ila sholati fa huwa fi sholati. Ya, sampai syarah Al-Minhaj Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabih Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza thuwiba bis-salati ma'nahu idza uqimat. سميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالآذان من قولهم ثاب إذا رجع. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة
دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة ألا يبعث ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا قبيحا ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru beliau 3 sekaligus. Pertama, Al-Imam Yahya bin Ayyub, ulama dari Baghdad, lahir tahun 157 Hijriah, wafat tahun 234 Hijriah. 157 lahir, wafat tahun 234 Hijriah. Ulama ini ulama digelari al-abid, yang begitu luar biasa ibadahnya. Salah satu keunikan ulama ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau ini digelari dan ditulis di dalam kitab-kitab Tarajumur Ruwat seperti Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi kitabnya, dengan gelar Al-Maqabiri, kuburan. Jadi Al-Imam Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri, tukang kuburan, tapi bukan gali kubur, bukan. Karena cara beliau untuk mengingat akhirat dan terus istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kuburan. Apa yang unik? Beliau sebelum mati udah gali lubang sendiri. Jadi secara rutin datang ke kuburan, diantaranya apa? Ngumpet, gampangannya begitu. Tidur di mana? Di lubang kuburan, padahal belum meninggal. Sampai menangis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar hatinya ini jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Yahya bin Ayyub, kita membaca di dalam kitab-kitab yang menulis biografi beliau, diantaranya kitab Siyar A'lamin Nubala, Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Beliau ini dikasih gelar Al-Maqabiri, Al-Imam Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri. Maqabir itu tukang kubur. Saking solehnya. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Nah, Al-Imam Qutaibah bin Sa'id juga guru dari Imam Bukhari, guru dari Imam Tirmidzi, guru dari Imam Abu Dawud, guru dari para guru. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id usianya juga cukup panjang, karena lahir tahun 149, wafat tahun 240. Berapa itu sahabat? Lahir tahun 149 Hijriah, wafat tahun 240 Hijriah. 91 panjang. Ulama besar, jarang ulama yang seperti ini. Dikasih umur panjang,
saleh, ahli ibadah, dan gunung ilmu. Gunung ilmu, Jabalul Hifdzi, gunung apalan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama udah jadi ulama berebut ngaji sama Al-Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Ketiga, dari guru Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj dalam sanad atau dalam mata rantai ini yang dikenal disebut barusan oleh Imam Muslim dengan Ibnu Hujrin. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ibnu Hujrin. Ibnu Hujrin maksudnya adalah Imam Ali bin Hujr. Imam Ali bin Hujr. Ini juga guru Imam Bukhari. Di samping guru Imam Muslim juga guru Imam Bukhari, dan juga banyak riwayat beliau di dalam Sahih Bukhari. Usianya juga cukup panjang. Karena lahir tahun 154, wafat tahun 244. Lumayan. Cuman tadi tuan Imam Qutaibah bin Sa'id. Kali ini lahir tahun 154, wafat tahun 244. Al-Imam Ali bin Hujr. Ulama besar juga, guru Imam Bukhari, di samping juga gurunya Imam Muslim. Lah, tiga guru Imam Muslim ini meriwayatkan dari ulama besar juga, namanya Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. Nah, Al-Imam Ismail bin Ja'far asalnya dari kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 107 Hijriah. Wafat tahun 180 Hijriah. Namun wafatnya di Baghdad. Saat itu pusat daulah Islamiyah, pusat khilafah Islamiyah. Asalnya lahirnya di kota Madinah. Al-Imam Ismail bin Ja'far. Lah, beliau ini seorang muqri'ah, ahli qira'ah sam'ah. Jadi Al-Imam Ismail bin Ja'far ini ahli qira'ah, baca Quran dengan riwayat-riwayat yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di Baghdad juga menjadi guru dari seorang anak khalifah. Waktu itu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yang menjadi khalifah adalah Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini punya anak namanya Ali. Nah, gurunya adalah yang sedang kita baca riwayatnya, yaitu Al-Imam Ismail bin Ja'far. Jadi ini guru yang mendidik salah seorang putra Khalifah Abbasiyah yang namanya Khalifah Al-Mahdi. Punya anak namanya Ali. Dididik oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Ismail bin Ja'far. Ulama besar, pakar Quran, pakar qiraah. Nah, baru beliau ini meriwayatkan dari seorang tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan qala akhbarani al-Ala an abih. Abih, bapaknya Ala, maksudnya adalah Al-Imam Abdurrahman. Ala bin Abdurrahman. Ini kan an abi, dari bapaknya, nggak disebut siapa nama bapaknya yang meriwayatkan hadis ini. Maksud abihi dalam sanad ini adalah Al-Imam Abdurrahman, salah seorang tabi'in, murid utama, salah satunya murid utama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Jadi jalurnya ini ya bersambung terus, dan perawi-perawi yang sahih semuanya, dari mulai gurunya Imam Muslim sampai seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman, murid utama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
idza thuwiba lis-sholati, idza thuwiba, apabila thuwiba, thuwiba artinya kumandang iqamat. Barusan dibaca oleh Ustaz Faisal syarahnya dari Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kenapa tathwib disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok maksudnya adalah iqamah? Summiya at-tathwibu iqamatan li'annahu du'aun ila as-salati ba'da du'a fil adzan. Imam Nawawi memberikan penjelasan tathwib disebut dengan iqamah, qomat, karena tathwib itu punya makna doa. Doa di sini artinya panggilan. Du'aun ila shalat, panggilan untuk salat. Ba'da du'a ilal adzan, setelah panggilan azan. Karena dia disebut tathwib, panggilan setelah panggilan azan. Karena sahaba barusan ditulis oleh Imam Nawawi, sahaba itu fi'il madhi, artinya apa? Roja'a, kembali, balik. Kalau balik kan berarti dia udah pergi. Maksudnya begitu. Pergi di sini maksudnya adalah panggilan azan. Balik di sini maksudnya iqamat. Itu mengapa disebut dengan tathwib. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba lis-sholati." Lah hikmahnya buat kita kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat tathwib yang maksudnya adalah iqamat, yang artinya panggilan. Maksudnya kalau sudah panggilan sholat, bahasa orang Bekasi, jangan ngelantur kemana baik. Masih ngopi, masih jalan yang gak ada gunanya. Ini gimana? Makanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat tathwib. Idza thuwiba lis-shalah. Kalau kumandang iqamat ini sudah diperdengarkan, udah berangkat ke tempat sholat berjamaah. Apakah di masjid ataukah di musholla. Tapi Rasulullah SAW memberikan satu arahan. Ketika berangkat menuju masjid, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan datang untuk menghadiri sholat berjamaah, kalian itu sambil berlari, jangan. Fa'tuha, datangilah itu sholat. Wa alaikumus sakinatu. Datangilah sholat berjamaah itu dengan sikap yang sakinah. Kemarin kita sudah bahas apa itu sakinah, apa itu al-waqar. Berjalanlah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Fama adraktum, kalau kalian memang datang ke tempat sholat, misalnya masjid untuk berjamaah atau ke musholla, dapat pintu sholat, ya udah, fasallu, sholatlah bersama imam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dapat takbiratul ihram, alhamdulillah. Tapi kalau kagak dapetin imam, misalnya jadi makmum masbuk, wa ma fatakum, apa yang kelewat dari kalian karena jadi makmum masbuk, kelewat 1 rakaat kah atau 2 rakaat kah, enggak usah khawatir. Enggak usah ditaruh hati. Kecewa yang begitu luar biasa terpendam. Akhirnya apa? Kesal sama imam. Imam cepet banget sih. Jangan. Nanti khusyuknya kita malah jadi hilang. Wa ma fatakum, apa yang kelewat dari kalian dari sholat berjamaah, udah tinggal kata Rasulullah fa'atimmu, nanti kalau udah selesai ya selesain. Maksudnya apa? Tetap dapat kita sholat berjamaah. Makanya Rasulullah SAW menutup hadis ini, fa inna ahadakum idza ya'midu lis-salati fa innahu fi salati. Karena salah seorang kalian ya'midu di sini maksudnya yaqsidu.
Ya'mid di sini artinya bukan sengaja, bukan. Yaqsidu, bertujuan, punya tekad, punya niat. Kalau emang tujuan ya'midu ila shalah, tujuan untuk sholat. Kalau kita niat, kita punya tujuan dari rumah kah, dari kantor kah, dari tempat kesibukan kita kah, tujuannya memang untuk sholat nih. Tujuannya untuk sholat. Fahuwa fi sholatin. Dia itu dicatat sawab, pahalanya pahala sholat. Meskipun masih ada di jalanan. Masih ada di jalanan. Belum sampai ke masjid, belum sampai ke mushola. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fahuwa fi sholatin. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia memang bertujuan niat datang pengen sholat, fahuwa, dia itu fi sholatin, ada dalam sholat. Maksudnya ada dalam sholat, pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala udah mulai dicatat pahala sholat walaupun belum sholat. Lah kalimat ini yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal. Ini juga pesan. Walaupun belum sampai ke masjid atau ke mushola untuk sholat berjamaah, sudah memulai hati kita, gerakan kita, lisan kita seperti halnya kalau kita lagi sholat. Maksudnya apa? Ini jangan sampai yang tadi ditulis oleh Imam Nawawi, alla ya'batha biyadih. Itu tangan jangan main kemana baik. Alla ya'batha biyadih wa la yatakallama kalaman qabihan. Jangan mengucapkan juga kata-kata yang buruk meskipun belum sholat. Wa yatajannab ma yajtanibuhul musalli idza shalla. Dan juga dia yajtanib, menjauhi lima yajtanibuhul musalli, apa yang kalau dia lagi sholat itu dijauhin oleh orang yang lagi sholat. Orang sholat kan nggak boleh ngapa-ngapain. Nah sebelum sholat masih di jalan, kalau emang dia udah niat sholat juga dia jauhin hal-hal yang buruk. Seperti kalau orang lagi sholat, jauhin hal-hal yang memang nggak boleh untuk dilaksanakan dalam sholat. Maksudnya itu. Maksud sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fahuwa fi sholatin. Jaga adabnya. Adab mau sholat, bukan hanya adab di dalam sholat, mau sholat. Karena memang ada hadis yang juga sebenarnya muttafaqun alaih, bahkan panjang, lebih panjang dari ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis yang luar biasa berkaitan dengan sholat. Yang awalnya hampir semua kita udah tahu. Sholatul rajuli fi jama'atin afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat seseorang berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Ini 27 derajatnya itu maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian kalau itu berwudu lalu dia wudunya itu cakep baik, itu sudah mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salatnya. Fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Wudu, kemudian wudunya baik. Kemudian ngapain? Summa atal masjida la yuridu illa sholatah. Kemudian dia datang ke masjid dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk sholat. Niat ya. Dia datang ke masjid untuk sholat niatnya. Wudu udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu bihi darajatun wa hutta anhu biha khati'atun." Acap kali dia melangkah itu dengan kakinya, atau kalau naik sepeda berarti roda sepedanya, motor, roda motornya, seiring dengan putaran sepeda rodanya atau motor atau mobil, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kaki dan setiap putaran roda. Tapi nggak usah dicatat pakai kalkulator, nggak usah. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ini udah 1000 kali langkah. Berarti pahala gua 1 kali 10 berarti 10.000. Jangan, itu nggak perlu. Itu mah pemain sinetron kayak begitu. Jangan. Udah kita lepas aja. Langkah kita nggak usah dicatat. Jadi nggak usah dihitung-hitung, nggak usah. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu. Ini sebagai satu tasdik, motivasi buat kita agar kita semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus setiap langkah tadi dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sholat loh. Belum sholat, belum masuk masjid. Bayangin. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia udah masuk masjid, kana fi shalatin, dia sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam salat. Maksudnya apa? Belum salat udah dicatat pahala salat. Madamatis salatu hiya allati tahbisuhu, selama sholat itulah yang membuat dia tahbisuhu, dia ditahan untuk nggak kemana-mana. Berapa menit? 3, 4, 5 sampai 10 menit dia nggak kemana-mana. Nanti mau ngapain? Nungguin sholat, nungguin azan, nungguin qomat. Itu adanya kita di dalam masjid nungguin sholat dicatat, walaupun ketiduran. Yang penting bukan niat tidur itu. Yang penting bukan niat tidur. Kalau niat mau tidur berarti bukan ibadah. Apalagi niatnya mau ngambil tas orang, nah itu nggak dapat apa-apa. Ini niatnya, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yuridu illa sholata. Dia nggak ingin, dia nggak punya tujuan illa sholata, kecuali sholat. Nungguin sholat. Kana fi sholatin, dia ada dalam sholat. Madamatis sholatu hiyallati tahbisuhu, selama sholat itulah yang menahan dia untuk nggak kemana-mana. Ngapa? Sholat. Niatnya betul-betul hati udah mantap untuk sholat. Nah, sebelum sholat, kumandang azan, kumandang qomat, didengungkan, Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat. Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat. Untuk apa? Tugasnya khusus ngedoain dia. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusalluna, bersolawat, maksudnya mendoakan. Wal malaikatu yusalluna, para malaikat mendoakan, ala ahadikum, terhadap salah seorang dari kalian, madama, selama dia fi musallahu, di tempat sholat dia. Musalla dalam sabda Nabi maksudnya tempat sholat, bukan musola istilah kita musola, bukan. Tempat sholat, nih sejadah misalnya. Selama dia ada di tempat sholat di mana dia akan melaksanakan sholat berjamaah, itu didoakan oleh para malaikat. Madama fi musallahu alladhi shalla fih. Apa doa para malaikat untuk orang-orang yang lagi nungguin sholat? 3.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. 3. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasih rahmat buat dia. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat dia. 3 inilah doa dari para malaikat untuk orang-orang yang nungguin sholat. Dan ini hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah kasih rahmat dia, ya Allah terima taubat dia. Betapa banyak dosa kita yang perlu taubat. Tadi habis ngomongin orang, ya taubat, itu juga minta maaf dulu sama orang ya. Atau kita nggak ngomongin, tapi hati kita dan pikiran kita, benak kita itu ada suudzon kepada orang lain, buruk sangka, atau menyimpan dengki, atau menyimpan dendam. Kita tersadarkan di sini. Ya Allah, mau masuk sholat ini, sebelum adzan atau setelah adzan, atau mau qomat atau sebelum qomat. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Tadi saya di luar masjid, ya Allah, kayaknya lagi gedeg banget sama orang itu. Aduh, ya Allah, ampuni saya. Nah, itu boleh jadi doa malaikat itu berbarengan dengan batin kita yang tadi minta ampun kepada Allah. Dan betapa butuhnya kita sekarang ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, butuh pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengampuni kita, ini kan kita kalau pengennya kalau manusia itu kan dunia mulu gitu mengajaju. Nggak ngapa-ngapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengampuni seorang hamba, itu rewardnya, itu hadiahnya, itu anugerahnya, bisa dunia. Di dalam Quran, juz 29 ada surah namanya surah Nuh ya salah. Nabi Nuh bilang kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dalam surah Nuh, aku bilang maksudnya Nabi Nuh, hai kaumku minta kalian ampun, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni seorang hamba, enggak sekedar ya udah kamu aku ampuni, atau kalau kita udah maafin selesai, udah ente anak maafin udah, kan kita nggak dibagi motor kagak, atau dibagi duit, itu juga udah cakep banget, katanya ente anak maafin udah cakep banget. Tapi kalau Allah memberikan ampunan kepada seorang hambanya, coba kita baca surah Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kasih dari langit ini anugerah-anugerah. Bisa air hujan yang tidak banjir tapi memberikan rahmat. Bisa juga maksudnya Allah memberikan dari atas itu anugerah-anugerah, nggak mesti hujan, apa aja. Allah berikan anugerah kepada kita. Midrara, midrara itu katsira, melimpah. Midrara itu artinya melimpah. Allah kalau ngampuni hamba kayak gitu, dikasih anugerah yang midrara, melimpah. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdidkum, Allah kasih. Kalau ini rumah misalnya pas hujan itu bocornya gede. Kata-kata imdad itu artinya anugerah yang unlimited, tidak terbatas. Yumdidkum, apa tuh salah bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Broro ada kalau orang Betawi mah. Allah kasih anugerah yang nggak terputus-putus bi amwalin, harta-harta, bukan satu harta, bi amwalin, harta-harta. Allah mengampuni hambanya, Allah kasih harta, imbal balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih amwal, bukan mal. Mal itu harta satu, tunggal, tapi kalau jamak
amwal, harta-harta. Wa banin, Allah kasih anak-anak yang saleh. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah kasih jannat, kebun-kebun. Karena Allah ampuni ini dosanya kita semuanya, dosanya Pak Rahman. Besok Allah anugerahkan tanah 3 hektar. Allah kasih kebun 10 hektar, jannat, kebun-kebun. Di sini jannat artinya bukan surga, kebun-kebun. Allah kasih. Wa yaj'al lakum anhar, Allah kasih sungai-sungai yang airnya bukan kotoran, bukan limbah, bersih. Itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah memberikan ampunan. Dan itu bisa kita gapai kalau kita datang ke masjid atau ke mushola untuk sholat berjamaah. Inilah dahsyatnya sholat berjamaah. Inilah hebatnya, mulianya masjid atau tempat ibadah seperti mushola, di mana kita rame-rame datang untuk berjamaah. Insya Allah kalau kita semuanya ini rajin jamaahnya, mudah-mudahan tempat di mana orang-orang Islam itu berjamaah luar biasa, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rezeki yang melimpah. Gak usah takut. Ada orang atau badan atau apapun namanya menghalang-halangi kita untuk gak dapat ini, atau ada orang yang berusaha untuk memiskinkan dan lain sebagainya, gak usah takut. Allah Subhanahu wa taala perbendaharaannya tidak pernah tertutup buat hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita semuanya datang ke masjid, ke mushola. Kalau semua kita datang ke masjid, ke mushola ini, insya Allah negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak usah dikhawatirin dengan hal ini, hal itu, nggak usah, jangan. Yang kerja-kerja juga jangan khawatir, nggak usah takut. Yang kerja-kerja nih, nggak usah takut, jangan takut. Yang memberi rizki kita Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu lah maksud saya kemana. Nggak usah takut. Yang memberi rezeki kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih jalan buat kita semuanya untuk mendapatkan rezeki kau. Wah, ntar saya ini bagaimana nih? Nggak dapat ini, nggak dapat pesangon, nggak dapat anu. Jangan terlalu berlebihan kekhawatirannya. Ayo kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala kasih jalan. Oh ya, kamu hambaku, kamu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pemberi rezeki, akan memberikan jalan kepada kamu untuk menggapai rezeki ini. Dikasih oleh Allah. Ini jalannya, itu jalannya, ini usahanya, itu ikhtiarnya. Atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayat tentang la nas'aluka rizqan. Kami enggak minta, nahnu narzuqukum. Kami yang itu perintah Allah untuk sholat. Lempengannya perintah Allah untuk sholat. Kamu sholat. Nah, itu kok ada ayat ketika Allah memerintahkan sholat. Hei hamba-hamba, kamu sholat. Kami gak minta rezeki dari kamu ketika Allah memerintahkan kalian sholat. Kami yang akan memberikan kalian rezeki. Itu sholat. Ayo sholat. Kami tidak minta kalian rezeki dengan sholat itu. Tenang. Kami yang memberikan kamu rezeki. Kenapa kami? Karena nanti Allah akan kasih ikhtiar. Bukan dengan duit ada dari atas, hujan duit, bukan. Kan kami, hamba Allah kan banyak. Nanti Allah kasih mengajak besok pagi
Ternyata diajak bisnis sama Pak Haji Muhyiddin misalnya. Pak Haji, saya ada nih, kemana? Ada jalannya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Karena dengan dekatnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah melaksanakan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah